Aku dituduh mencelakai adikku hingga tiada. Pria yang paling kucintai menjebloskanku ke penjara. Aku melewati 3 tahun hidup yang sangat menderita. Tangkap dia. Bagaimana rasanya mendekam di penjara selama 3 tahun? Tuan Muda Ye, adikku benar-benar bukan aku yang menghabisinya. Dia ingin mendorongku, tapi justru dia sendiri yang terjatuh. Aku sudah menderita selama 3 tahun di penjara. Tolong lepaskan aku. Dia adalah orang yang paling kucintai. Dan kau ingin aku melepaskanmu. Aku ingin membuatmu membayar semua perbuatanmu. Dan menghukummu seberat mungkin. Bawa dia pergi. Kau mau membawaku kemana? Kau telah melenyapkan orang yang paling kucintai. Bukankah kau sangat ingin menikah denganku? Hari ini aku akan mengabulkan keinginanmu untuk menikah. Aku tidak mau. Itu bukan pilihanmu. Aku akan membuat hidupmu menderita siang dan malam. Aku tidak mau menikah denganmu. Jika engkau menolak, maka ayah angkatmu. Aku bersedia menikah denganmu. Yemo, kau memaksaku menikah denganmu, tapi kau malah bersama wanita lain. Apa maksudmu sebenarnya? Tang Yuan, meskipun kalian berdua sudah menikah, tapi Tuan Muda Ye sekarang adalah milikku. Lin Yan, dulu kita adalah sahabat baik. Apa kau begitu suka menjadi perusak hubungan orang? Kau. Tuan Muda Ye, lihat dia menghinaku. Menghabisi orang pun sudah pernah. Memakimu sedikit bukan masalah besar. 3 tahun lalu kau membuat Tang Xin tiada. Dan bermain di belakangku dengan pria lain. Aku tidak melakukannya. Pergi dari sini. Aku tidak menghabisi nyawa orang, apalagi mengkhianatimu. Aku bahkan sudah mendekam di penjara selama 3 tahun. Kau masih ingin tinggal di sini untuk melihat kami bermesraan? Yemo. Jika tidak cinta, mengapa menikahiku? Apa kau melakukan ini untuk membalas dendam padaku? Bukankah Tuan Muda Ye memintamu pergi? Mengapa kau masih tidak tahu malu dan tetap di sini? Aku ingin pergi, tapi dia tidak membiarkanku. Tang Yuan Tuan Muda Ye adalah pria pilihanku. Sebaiknya kau menjauh darinya. Menghancurkanmu semudah menginjak seekor semut. Kau pikir aku ingin berada di sini? 3 tahun lalu kau membuat Tang Xin tiada? Tuan Muda Ye sudah mengetahui segalanya. Dia tidak akan pernah memaafkanmu. Apalagi dia tahu kau pergi berduaan dengan pria lain. Aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Kau yang memfitnahku, kan? Tang Yuan. Semua wanita di sekitar Tuan Muda Ye harus pergi selamanya. Tang Xin sudah tiada. Sekarang aku hanya perlu mengusirmu dari sisinya, maka tidak akan ada lagi yang merebutnya dariku. Aku akan memberitahu Tuan Muda Ye bahwa kaulah yang menjebakku. Pergilah, lihat saja apa dia akan mempercayaimu. Hahaha, memangnya kau siapa berani bersaing denganku? Tidak tahu diri. Kenapa minum banyak sekali? Enyahlah. Amo, mari kita bicara. Ini semua salah paham. Salah paham? Kakak, Kak Modia sangat mencintaimu. Kau ingin membalas dendam padaku dan merebutnya dariku. Aku terima itu. Tapi kenapa kau malah mengkhianatinya? Sekarang aku akan menemui Kak Mo dan memberitahunya yang sebenarnya. Kakak, jangan dorong aku. Ini semua sandiwara yang dia buat sendiri. Waktu itu setelah Tang Xin selesai bicara, dia mendorongku, tapi dia sendiri yang malah terjatuh. Diam. Aku tidak akan mempercayai apapun yang kau katakan. Ada catatan kau masuk dan keluar hotel bersama Fu Jingchen. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat sendiri. Kau begitu suka bersama pria brengsek itu? Apa kau begitu senang bersamanya? Kau salah paham. Satu patah kata pun yang kau ucapkan, aku tidak akan percaya. Selama ini aku selalu menjagamu dan tidak menyentuhmu. Tak disangka kau malah memberikan dirimu pada orang lain. Baiklah. Biar kau tahu akibat dari mengkhianatiku. Aku sama seperti Xin Xin, sudah menyukaimu sejak kecil. Aku lapar, panggil dia keluar untuk memasak untukku. Tang Yuan, tidak disangka, Tuan Muda Ye melihatmu bersama pria lain, tapi dia masih belum mau mengusirmu. Apa kamu tidak takut menerima balasannya? Aku tidak tahu apakah aku akan menerima balasan atau tidak. Tapi sekarang, kamu pasti akan merasakannya. Aku tidak sengaja, aku hanya ingin membantu saja. Ini terlalu panas. Biar aku lihat bagian mana yang terkena panas. Yemo, Lin Yan membuatku terluka. Sakit sekali. Hentikan sikap pura-puramu itu, tunjukkan saja pada pria itu. Aku muak melihatnya. Pergi. Aku tidak melakukan apapun. Aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan apapun. Sangat disayangkan kemampuan aktingmu ini tidak memenangkan Oscar. Yemo salah paham padaku. Aku harus menjelaskannya. Nona, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Aku pergi dulu.
Presiden Fu, kau mengenalnya? Seorang adik kelas yang sudah lama aku sukai, tapi tidak berhasil kudapatkan. Dia sangat mirip dengan para mantan kekasihmu. Merekalah yang mirip dengannya. Ayo pergi. Emo, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Tangani Anian sakit, kau uruslah dia. Emo, bagaimana bisa kau memintaku mengurusnya? Kedua tanganku ini digunakan untuk melukis. Memangnya kau sanggup bertanggung jawab jika terjadi sesuatu? Tuan muda Ye, aku ingin minum teh susu. Mana Amo? Aku ingin bicara dengannya. Mau bicara apa? Tuan muda Ye bilang, agar kau menjagaku dengan baik. Lin Nian, ada kesalahpahaman antara aku dan Emo. Mungkin saja ini semua hanya akal-akalan untuk membohongiku. Saran saya, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Karena dia tidak ada, aku pergi dulu. Yuan. Emo, aku dijebak. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Tuan muda, dokter bilang Nyonya pingsan karena anemia. Menurut laporan anak buah, Fu Jingchen sudah kembali ke tanah air. Benar-benar pengganggu. Dia pasti datang mengincar Tang Yuan. Tang Yuan, tak disangka, Tuan muda Ye, cemburu padamu. Aku harus menyingkirkanmu. Lanjutkan. Menurut saya, Nyonya adalah orang baik. Apakah Anda telah salah paham padanya? Aku hanya percaya pada apa yang kulihat sendiri. Amo, Aku akan menghabisimu. Apa kau pikir kau bisa mempermainkanku? Kenapa begitu kau bebas dari penjara Jingchen, langsung kembali ke tanah air? Apa kau diam-diam memberitahunya? Tang Yuan, tidak. apa kau ingin melihatku terjebak dalam tipu muslihatmu lagi dan dipermainkan olehmu berkali-kali baru kau akan merasa senang? Emo, aku tidak melakukannya. Aku benar-benar tidak melakukannya karena aku sangat mencintaimu. Mana mungkin aku melakukan sesuatu yang mengkhianatimu? Kau masih ingin membohongiku? Biar ku katakan padamu Tang Yuan. Di kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya, aku tidak akan pernah mempercayaimu. Jadi asalkan bisa menemukan bukti alibi, itu bisa membuktikan bahwa aku sama sekali tidak ada hubungan dengan Jingchen. Benar Nyonya, Tuan muda Ye akhir-akhir ini tidak baik-baik saja, dia sangat peduli padamu. Itulah sebabnya dia sangat membencimu. Sekretaris Gao, tolong bantu aku. Jadi Tang Yuan dan Yemo sudah berakhir? Ya, Nona Tang. Beberapa tahun ini hidupnya sangat menderita. Dia sempat ditahan selama 3 tahun dan dipaksa menikah dengan Yemo. Setelah kembali aku tidak berani mengganggunya. Kukira dia hidup bahagia. Malam ini, keluarga Ye mengadakan pesta perjamuan. Pergi bersiap-siaplah. Kita juga akan pergi ke sana. Orang yang kusukai, tidak akan kubiarkan orang lain menindasnya. Emo, aku sudah menemukan buktinya. Kita akan segera berbaikan kembali. Tang Yuan, hari ini adalah akhir bagimu. Mau kemana? Apa urusannya denganmu? Kau mau mencari Tuan muda Ye kan? Orang yang paling tidak ingin dia temui sekarang adalah kau. Habis kau. Tang Yuan, sebelum semuanya berakhir, ada satu hal yang ingin aku katakan padamu. Pesan terakhir Tang Xin itu aku yang memberikannya pada Tuan muda Ye. Dia menikahimu. Itu hanya untuk mempermalukanmu. Ayah angkat yang sudah menganggapmu seperti putri kandung sendiri, Tuan muda Ye juga akan membuatnya pergi tanpa suara. Kau tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Tang Xin di hati Tuan muda Ye. Pergilah menyusul adik tersayangmu itu. Hentikan. Kau berani menendangku? Sudah kutendang pun, memangnya kenapa kalau aku berani? Senior, aku tidak ingin di sini lagi. Aku akan membawamu pergi. Turunkan dia sekarang juga. Siapa kau baginya? Bagaimana kalau kau tanya dia saja? Aku ini siapa bagimu? Apa kau masih menganggapku manusia? Kau mempermainkan cinta dan perasaanku, bahkan menyakiti ayahku. Kau bilang aku kejam, tapi bukankah kau juga sangat jahat? Tang Yuan, jika hari ini kau berani melangkah keluar dari pintu ini, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mendengar ucapanmu membuatku mual. Yemo, baik di kehidupan ini maupun kehidupan mendatang, semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi selamanya. Sudah jelas kalau Tuan muda Ye dan Tang Yuan ingin pergi bersama pria itu. Kau. Apa kau tadi berani menyentuh Tang Yuan? Aku tidak melakukannya. Dia hanya bersandiwara agar bisa meninggalkanmu, supaya bisa pergi bersama pria itu. Tang Yuan, kau jangan pernah berharap bisa lari dariku. Yuan, kamu tidak boleh diam-diam kembali ke Nanchang lagi.
Itu terlalu berbahaya. Ayahku masih ada di Nancheng. Kalau aku tidak kembali, aku tidak akan tenang. Masalah ayahmu, aku akan cari cara untuk membawanya ke kota A. Kamu istirahat saja dengan baik di rumah. Walaupun Jingchen tidak ingin aku kembali, tapi aku tetap saja merasa cemas. Ibuku menikah dengan ayah angkatku saat sedang mengandung, lalu ayah angkatku jatuh sakit parah di rumah sakit. Ibuku membawaku menikah lagi dan kembali ke sisi cinta pertamanya. Di dalam hatiku, ayah angkatku sudah seperti ayah kandungku sendiri. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Kepala, bagaimana keadaan ayahku? Apa katamu? Yemo, tidak kusangka kau begitu kejam. Kau tahu jelas, kalau ayah angkatku adalah orang terdekatku, aku menuntutmu untuk mengembalikannya. Tidak kusangka kau begitu kejam. Padahal kau tahu ayah angkatku adalah orang yang paling berharga bagiku. Aku datang untuk meminta dia kembali. Tang Yuan, bulan lalu aku sudah tahu kau kembali ke Nancheng. Kali ini akhirnya aku berhasil menangkapmu. Apa yang mau kau lakukan? Menurutmu bagaimana? 2 bulan lalu kau sudah melarikan diri. Seharusnya kau lari yang lebih jauh saja. Kenapa kau malah kembali lagi? Ini melanggar hukum. Siapa yang melihatku menahanmu di sini? Sekarang Tuan Muda Ye mengira kau kabur dengan pria lain. Rekaman pengawas yang berkaitan juga sudah kuhapus. Sekarang Tuan Muda Ye sedang mencarinya ke seluruh penjuru dunia. Kau tidak mengira dia akan datang menolongmu kan? Dia pun sekarang dalam posisi... Tang Yuan, orang yang paling ingin aku habisi adalah kamu. Semua yang berkaitan dengan Tuan Muda Ye, aku tidak akan membiarkan satupun lolos. Halo, Tuan Muda Ye, kenapa Anda menelponku? Suara apa di sana? Aku sedang menonton televisi. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Silakan katakan. Apakah kau membuat cadangan bukti yang ditinggalkan Tang Xin? Tidak ada. Semuanya sudah kuserahkan pada Anda. Pergilah ke keluarga Tang, dan lihat apakah Tang Xin memiliki cadangan. Jika ada, hancurkan semuanya. Jangan sampai orang tua Tang Yuan tahu. Tuan Muda Ye, Tang Yuan sudah memperlakukan Anda seperti itu, kenapa Anda masih melindunginya seperti ini? Kau benar-benar sedang menonton televisi? Aku memelihara seekor husky yang sedang mengacak-acak rumah, itu benar-benar membuatku kesal. Anda tenang saja, aku pasti akan membereskan tugas yang Anda beri. Dasar wanita jahat, apa kau masih berharap Tuan Muda Ye akan datang menyelamatkanmu? Apa kau berani memberitahunya kalau aku ada di tanganmu? Apa kau berani, Linian? Seberapapun Tuan Muda Ye membenciku, dia tidak pernah menyentuh seujung kuku pun dariku. Jika dia tahu aku ada bersamamu, dia pasti akan menghabisimu. Diam, tutup mulutmu sekarang juga. Tuan Muda Ye hanya milikku seorang, dia hanya milikku. Baiklah, karena kau sangat ingin berpura-pura, aku akan membiarkanmu merasakannya sampai puas. Aku akan membiarkanmu tetap berada di sini dulu. Yemo, tolong aku. Yemo, tolong aku. Tuan muda kau kenapa? Apa orangnya sudah ditemukan? Ada kabar dari kota A. Harus temukan dia untukku. Fu Jingchen bawa Tang Yuan kembali padaku. Berani menyentuh wanitaku? Mereka benar-benar mencari masalah. Baik. Kebiasaan macam apa ini? Dulu asal Yuan-Yuan sakit, jantungmu pasti ikut sakit, kau mulai merasa tidak nyaman. Tapi sekarang orang-orang mulai membicarakanmu, kau menikahinya hanya untuk menyakitinya. Jangan banyak bertanya. Baik, aku tidak akan bertanya. Mungkin saja, dia pergi meninggalkanmu sekarang, sedang bersedih sendirian di suatu tempat. Sesuatu telah terjadi pada Tang Yuan. Makanlah. Kau bisa berbaik hati begini? Tentu saja tidak. Aku dengar di Nancheng ada lingkaran bos besar yang suka sekali mengganggu wanita. Tidak tahu sudah berapa banyak orang yang telah tiada karena mereka. Aku berencana menyerahkanmu kepada mereka.
Aku akan merawatmu hingga cantik jelita sebelum kuberikan pada mereka. Makan. Aku harus tenang. Aku pasti bisa kabur. Cepat makan. Dasar tidak berguna. Mungkinkah? Apa aku sedang hamil? Sudah sebulan aku tidak datang bulan. Ini adalah anakku dan Yemo. Kenapa terus memperlakukanku seperti ini? Padahal aku sangat membenci Yemo. Bayi, apakah aku harus mempertahankan? Pantas saja, beberapa hari ini, kau terlihat sangat aneh. Ternyata kau sedang mengandung. Kau bicara sembarangan. Apa kau tidak tahu aku tidak hamil? Aku sudah tahu semuanya. Kau masih ingin membohongiku. Apa maumu? Tuan Muda Ye sedang mencarimu di seluruh kota sekarang. Meskipun apartemen ini bukan atas namaku, tapi sulit menjamin aku tidak akan ikut terseret. Aku sudah berdiskusi dengan Direktur Huang. Sekarang aku akan membawamu ke sana. Yemo memiliki rasa memiliki yang sangat kuat. Jika kau berani menyerahkanku pada orang lain, dia tidak akan melepaskanmu. Haha. Orang yang hidup pada akhirnya akan menggantikan yang sudah tiada. Kau mau pergi kemana? Serahkan dia padaku. Mengapa kau meninggalkanku? Mengapa kau tidak bisa tetap berada di sisiku? Di mana ayahku? Di mana ayahku? Dia sedang sakit. Jangan mempersulitnya. Apa mungkin jika aku tidak membawa ayah angkatmu, kau tidak akan kembali? Kembali, kau menjebakku ke penjara selama 3 tahun, lalu memaksaku untuk menikah denganmu. Bahkan membiarkanku mengenakan gaun pengantin sambil melihatmu. Dan Lin Nian bersama menangkap ayah angkatku. Menurutmu haruskah aku merendahkan diri untuk mencarimu? Aku hanya ingin menjauh darimu sejauh mungkin. Itu tidak mungkin. Lepaskan aku dan lepaskan ayahku. Jangan harap kau bisa melakukannya. Tang Yuan, meskipun kau membenciku, selama aku tidak mengizinkannya, kau tidak boleh pergi kemanapun. Kau dulu tidak seperti ini. Dulu kau jelas-jelas sangat baik padaku. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau malah mengkhianatiku bersama Fu Jingchen? Anjing yang kupelihara saja jauh lebih setia daripada dirimu. Tang Yuan, meskipun kau membenciku selama aku tidak setuju, kau tidak boleh pergi kemanapun. Kau dulu tidak seperti ini. Dulu kau begitu baik padaku. Lalu bagaimana denganmu? Kenapa kau bersama Fu Jingchen? Memelihara anjing pun jauh lebih setia daripada dirimu. Aku sudah ternoda. Untuk apa kau masih menahanku? Penebusan. Tebus kesalahanmu pada Tang Xin. Dan tebus kesalahanmu padaku. Baiklah. Asalkan kau melepaskan ayahku, aku akan menuruti semua keinginanmu. Berhenti bekerja dari rumah sakit Nancheng. Aku sudah lama mengundurkan diri. Besok datang lapor ke kantorku. Aku ini seorang dokter. Apa yang harus kulakukan di kantormu? Ada posisi petugas kebersihan yang kosong. Kau yang gantikan. Lalu Baik. satu lagi. Aku akan pulang untuk makan malam. Asisten rumah tangga di rumah sudah pergi. Semua pekerjaan itu akan menjadi tugasmu mulai sekarang. Apa kau bisa menghabiskan belanjaan sebanyak ini? Emu sangat pemilih. Dia ingin 6 masakan dan 1 sup setiap kali makan. Itu Beli sayur sebanyak ini, apa akan habis? Emu sangat pemilih. Setiap makan harus ada 6 macam lauk dan 1 sup, padahal dia juga tidak makan banyak. Dia tidak memperlakukanmu dengan baik? Kenapa kamu tidak pergi saja? Kenapa kamu ada di sini? Awalnya aku menyukai seekor kucing, sayangnya, dia kabur. Bahkan sebelum aku sempat mendekatinya. Jadi aku terus mencarinya. Dan akhirnya aku menemukanmu. Maaf ya. Si bodoh kecil. Kenapa kamu memukulku? Kamu tidak berutang maaf pada siapapun. Bersamaku, kamu bebas melakukan apapun. Terima kasih ya. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih? Kalau begitu, aku traktir kamu makan ya. Hanya dengan sekali makan saja, sudah mau selesai? Lalu kamu mau apa lagi? Belum terpikirkan. Tapi apa yang aku inginkan, kamu pasti bisa memberikannya. Ayo, aku antar kamu pulang.
Terima kasih. Yang aku inginkan selamanya bukan sekadar terima kasih. Aku akui aku dulu memang suka bermain-main, tapi sejak bertemu denganmu, Jing hatiku sudah Chen, menetap. sekarang aku benar-benar tidak pantas untukmu. Apa kau tahu? Aku hanyalah bahan tertawaan di seluruh Nancheng. Bahkan jika sekarang aku mencari pasangan, tidak akan ada yang mau menikah dan berkeluarga denganku. Di mata mereka, aku hanyalah wanita yang disia-siakan oleh Yemo. Terlebih lagi, aku tidak punya hak untuk memilih. Yuan, aku akan mencari cara untuk membantu ayahmu. Aku akan membawa kalian pergi dari Nancheng. Kedepannya aku akan menemani hari-hari kalian. Jangan dorong aku menjauh. Aku benar-benar ingin menjagamu dan tulus mengkhawatirkanmu. Kau boleh tidak menerimaku, tapi tolong jangan mendorongku menjauh. Beberapa hari ini teleponmu selalu menunjukkan nomor tidak aktif. Aku memberikanmu ponsel baru. Ada kartu perdana baru juga. Nomorku sudah tersimpan di dalamnya. Hubungi aku kapan saja jika ada masalah. Ponselku sudah tidak bisa digunakan. Kebetulan besok aku harus mulai bekerja. Jing Chen, kau benar-benar sangat membantuku. Yemo menyita ponselku, tanpa kartu bank, aku juga tidak bisa membeli yang baru. Ambillah, kata sandinya adalah hari ulang tahunmu. Aku tidak bisa menerimanya. Kau tidak perlu merasa sungkan. Tidak ada yang memaksamu untuk menggunakannya. Aku ingat besok adalah hari pertama kau bekerja. Gaji tidak akan langsung cair. Ya, untuk mentraktir rekan kerja makan, ini akan sangat berguna. Baiklah, kalau begitu aku akan mengembalikannya setelah gajian bulan depan. Denganku pun kau masih bersikap segan begini? Kalau begitu aku masuk dulu, hati-hati di jalan saat pulang nanti. Oh, Presiden Ye, sudah berapa lama kau mengintip di sini? Wanitaku tidak butuh orang lain untuk menafkahinya. Jika kau tidak memperlakukannya dengan baik, tentu saja akan ada banyak orang lain yang akan melakukan. Sepertinya Tuan Muda Fu sangat suka mencampuri urusan asmara orang lain. Apa kau dan Tang Yuan memang punya perasaan? Dia adalah wanitaku. Lalu kenapa? Orang yang aku, Fu Jingchen, inginkan, siapapun yang menghalangi akan tetap aku ambil. Kalau begitu kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Silakan saja kalau mau mencoba. Aku sudah menetapkan pilihanku padanya. Bukannya kau baru akan kembali nanti malam? Aku sudah punya ponsel baru. Siapa bilang itu untukmu? Ini kuberikan untuk sekretaris Gao. Maaf, sepertinya aku salah. Berikan ponselmu padaku. Jangan biarkan aku mengatakannya 2 kali. Ternyata engkau menyukai hal semacam ini. Bisa punya saja sudah bagus, lagi pula seluruh uangku ada di tangan Tuan Muda Ye. Tang Yuan, semua yang kau miliki adalah pemberianku, atau apa aku salah memberikannya? Benar, seperti yang dikatakan orang-orang, aku hanyalah seekor anak anjing yang dipelihara Tuan Muda Ye. Jika Tuan Muda Ye merasa tidak senang, dia bisa membuangku kapan saja. Memangnya, seberapa besar emosi yang bisa dimiliki seekor anak anjing? Ya, benar sekali. Jadi kau harus lebih penurut. Milikku tidak akan kubiarkan merendahkan diri pada orang lain. Tuan Muda Ye benar. Bagaimana mungkin seekor anak anjing bisa punya emosi? Sana pergi memasak. Tang Yuan, apa yang kau sedihkan? Sekarang dia akhirnya mengakuinya, bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia bersikap baik padamu hanya karena menginginkanmu saja. Hanya sekadar rasa penasaran sesaat. Sejak awal hingga akhir cintanya tidak pernah diberi.
Presiden Ye. Kemari. Apa yang kau lakukan? Kau bukan gadis kecil lagi. Apa yang kau takutkan? Presiden Ye, jika kau menemuiku hanya untuk urusan seperti ini, cari saja orang lain. Aku tidak tertarik melakukan hal seperti itu. Kau adalah wanitaku. Aku bebas melakukan apapun yang ku mau, dimanapun aku inginkan. Yemo. Jangan begini, Yemo. Baiklah. Fotokopi dokumen ini sebanyak 5 rangkap dan bawa ke ruang rapat. Sayang, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mempertahankanmu? Hei, kau anak baru. Bantu aku belikan 10 cangkir kopi di bawah. Presiden Ye menyuruhku memfotokopi dokumen. Pergi saja beli, biar aku yang fotokopi. Tidak perlu. Kalau hal sekecil ini saja harus dibantu orang lain, Presiden Ye pasti akan memarahiku. Jangan menolak niat baikku, atau kau akan menyesal. Kau cuma pekerja serabutan. Aku bisa memecatmu kapan saja. Aku direkrut oleh Presiden Ye. Jangan pikir karena direkrut Presiden Ye, kau jadi punya sandaran di sini. Lihatlah dirimu di cermin seperti apa. Di seluruh Nancheng, hanya nona besar seperti Nona Lin yang pantas bersanding dengan Presiden Ye. Ternyata kau benar-benar ingin mendekati Presiden Ye ya. Bangunlah dan berhentilah bermimpi. Kau tahu tidak? Presiden Ye punya seorang wanita simpanan. Wanita itu sudah mengikutinya sejak usia 18 tahun, tapi akhirnya tetap dibuang begitu saja saat dia sudah bosan. Sekarang Presiden Ye selalu membawa Nona Lin kemanapun dia pergi. Usiamu juga sudah tidak muda lagi, kan? Sadar diri sedikit. Dasar wanita tua. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu kenapa Anda menyulitkan karyawan kecil sepertiku. Apa seorang atasan memang punya banyak waktu luang? Sungguh keajaiban perusahaan ini bisa bertahan sampai sekarang. Jangan memancing emosiku. Kau itu hanya orang baru. Aku menyuruhmu membelikan kopi karena aku masih menghargaimu. Kau tahu tidak siapa aku ini? Tahu kok. Seorang atasan. Tapi sekarang aku harus memfotokopi dokumen untuk Presiden Ye. Aku hanya patuh kepadanya. Presiden Ye semuanya sudah selesai. Tang Yuan, hei. Kamu baik-baik saja, Tang Yuan? Tidak. Aku tidak apa-apa. Presiden Ye, Presiden Ye. Beritahu yang lain untuk rapat. Baik. Bagaimana hari pertama kerjamu? Terluka dengan terhormat. Apa yang terjadi? Tunggu aku ke sana. Tidak apa-apa. Aku bisa mengurusnya sendiri. Tunggu aku datang ke sana. Tidak apa-apa. Biar aku tangani sendiri saja. Kenapa kamu datang ke sini? Sepertinya kamu senang sekali mengobrol dengan Fu Jingchen, sampai mengabaikan keberadaanku. Aku tidak dengar kamu datang. Langkah kakimu tidak bersuara. Apa ini dibeli khusus untukku? Jangan pikir kamu bisa bermalas-malasan hanya karena kakimu terkilir. Aku tidak bermalas-malasan. Sudah dewasa begini, jalan saja masih bisa jatuh. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika kamu bilang aku jatuh, ya sudah aku jatuh. Lagi pula aku memang tidak bisa melakukan apapun. Kamu sebegitu tidak menyukaiku? Mana berani peliharaan kecil, tidak menyukai tuannya. Jangan bicara seperti itu tentang dirimu sendiri. Aku tidak salah bicara kok. Ini dikatakan langsung oleh Tuan Muda Ye. Aku hanyalah orang yang kamu pelihara. Tang Yuan, diam. Tang Yuan, ada apa denganmu? Yemo, maukah kau membiarkanku mengandung anakmu? Anak bersama Tang Yuan?
Apa kau mencintaiku? Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengandung anakku. Baiklah. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah mengandung anakmu. Sebaiknya begitu. Kau pulanglah untuk istirahat hari ini, besok kembalilah lagi. Yuan. Kau tidak apa-apa. Jing Chen, perutku sangat sakit. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak, aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Sudah dalam keadaan seperti ini. Kau masih memikirkan uang? Jing Chen, aku sedang mengandung. Jangan sampai Yemo mengetahuinya. Yuan, minumlah air ini. Jing Chen, kamu baik sekali. Kamu sudah mengucapkannya berkali-kali. Bagaimana kalau kamu jadi milikku saja? Aku ingin tidur sebentar lagi. Lalu, apakah kamu ingin mendengar cerita sebelum tidur? Sudah sebesar apa kita? Masih saja mendengar cerita sebelum tidur. Aku tidak sembarangan bercerita kepada orang lain. Kamu yakin tidak mau dengar? Tidak mau. Sebaiknya kamu segera pergi. Yuan, kamu sungguh tidak adil. Aku meninggalkan kerjasama yang begitu besar hanya untuk menemuimu, tapi kamu malah mengusirku? Bukankah itu berarti kamu rugi banyak? Dibandingkan dengan dirimu, semua itu hanyalah seperti awan yang lewat saja. Jing Chen, kamu baik sekali. Yuan, jadilah kekasihku. Aku akan menjagamu dengan baik dan tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Baik, aku akan segera kembali. Yuan, tolong pertimbangkanlah baik-baik. Aku benar-benar serius. Aku akan melindungimu dan menjagamu baik-baik, membuatmu bahagia setiap hari. Ada urusan di kantor, aku harus kembali untuk mengurusnya sebentar. Aku akan menemuimu nanti malam. Istirahatlah yang cukup ya. Kenapa? Apa kau mulai dulu? Turun. Berikan buku nikahnya padaku. Apa yang mau kau lakukan? Menurutmu apa? Apa maksudmu? Apa maksudku? Kau ingin pergi, tapi apa kau sudah bertanya? Apa aku setuju atau tidak? Kau memata-mataiku. Aku memata-mataimu. Ada kamera pengawas tepat di pintu rumah. Fu Jingchen membopongmu pulang, dan tidak pergi selama 3 jam penuh. Apa yang kalian lakukan? Sudah 3 jam penuh sejak kamu kembali, dan kamu belum pergi sama sekali. Apa yang kalian lakukan? Kamu masih belum bisa melupakannya, bukan? Kamu ingin pergi bersamanya. Seharusnya aku mengurungmu saja, biar kamu jerah. Apa gunanya kamu mengurungku? Kamu tidak akan bisa mengurung hatiku. Bahkan jika hatimu tidak bersamaku, dia juga tidak boleh bersama Fu Jingchen. Selain cara ancaman dan menahan orang seperti ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tidak peduli cara apapun, selama itu mempan terhadapmu, itu sudah cukup. Jangan harap bisa keluar dari kamar ini. Tang Yuan, Tuan Muda Ye bilang dia akan bermalam denganku malam ini. Keluarlah. Yemo, kamu keterlaluan. Keterlaluan. Kamu marah? Kamu tidak mencintaiku, tapi kamu marah saat aku membawa wanita lain pulang, lalu bagaimana denganku? Bagaimana perasaanku saat kamu kembali bersama Fu Jingchen? Kami tidak melakukan apa-apa. Apa kau merasa hanya dengan membawa seseorang pulang, pasti akan terjadi sesuatu? Kalau orang lain yang bicara aku percaya, tapi ucapanmu tidak ada satupun yang kupercaya. Atau kau biarkan Linian pergi. Kalian berdua pergi bersama pun tidak apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan wanita ini mengotori rumahku. Tuan Muda Ye, lihat dia. Dia mengataiku kotor. Menyerahkanku kepada Direktur Huang saja aku tidak mengeluh. Memangnya kenapa kalau aku memarahimu sedikit? Apa yang kau katakan? Bukankah kau hanya benci karena aku berada di sisi Tuan Muda Ye? Tapi aku mencintai Tuan Muda Ye. Kau tidak perlu sampai memfitnahku seperti itu kan? Fitnah? Apakah aku memfitnahmu atau tidak? Kau sendiri yang paling tahu. Tang Yuan, berbicara itu harus ada buktinya. Hati-hati dengan ucapanmu. Bukti? Diriku sendirilah buktinya. Linian, tunggulah saja. Kau tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama lagi. Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, lihat dia. Jelas-jelas aku tidak melakukan apapun padanya. Yemo?
Kau benar-benar dipermainkan habis-habisan oleh seorang wanita. Suatu hari nanti kau akan menyesal. Aku sudah tahu semuanya. Dia memaksamu, kan? Ini semua salahku. Seandainya aku bisa datang tepat waktu, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan salahmu. Apapun yang ingin dia lakukan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi sebenarnya, kau sama sekali tidak ingin menikah dengannya, kan? Mari ganti topik saja. Aku tidak ingin membahas tentang dia. Malam ini kakak akan membawamu bersenang-senang. Kemana? Ada bar yang baru buka. Aku belum pernah pergi ke bar. Masa sih? Dulu keluarga tidak mengizinkanku, lalu Yemo melarangku, jadi aku tidak pernah pergi lagi. Kalau begitu biarkan pengalaman pertama itu bersamaku. Ayo naik. Presiden Ye, sepertinya saya melihat Presiden Fu datang membawa Nona Tang. Kirim fotonya. Fu Jingchen, Tang Yuan, kalian hebat sekali. Lalu apa yang harus dilakukan dengan Presiden Ye? Bar ditutup untuk istirahat sekarang. Kalian bawa Tang Yuan kembali padaku. Lalu bagaimana dengan Presiden Fu? Dia cukup tangguh untuk menerima pelajaran dariku. Baik, Tuan. Yemo, kenapa kau harus berbuat kasar? Berani membawa pergi wanitaku? Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Itu adalah pilihanku sendiri. Untuk pergi, kalau ada apa-apa hadapi saja aku. Tang Yuan, beraninya kau di hadapan Tuan Muda Ye malah membela pria lain. Dia saja bisa membelamu di hadapanku. Kenapa aku tidak boleh di hadapannya? Melindungi orang yang paling berarti bagiku? Orang paling berarti? Maksudmu Fu Jingchen adalah orang yang paling berarti bagimu? Benar. Dia adalah orang yang paling berharga bagiku, selain kedua orang tuaku. Tang Yuan, apa kau tidak punya hati nurani? Tuan Muda Ye sudah bersikap begitu baik padamu. Tapi kau malah memikirkan pria lain. Omong-omong Tuan Muda Ye, kebetulan tidak ada yang menjaga anjingku. Jadi biarkan Tang Yuan yang menjaganya dengan baik. Tang Yuan, jaga tuan kecilmu dengan baik. Lalu jagalah bicaramu mulai sekarang, atau aku akan menghukummu dengan berat. Jika tidak ingin orang tahu, lebih baik jangan lakukan hal buruk. Kalau begitu, sebelum semuanya terbongkar, aku akan menghabisimu lebih dulu. Baiklah, coba saja kalau kau berani. Jaga saja anjingmu sendiri. Lin Nian, setelah dijatuhkan olehmu berkali-kali, apa kau pikir aku benar-benar tidak punya persiapan? Tang Yuan, keluar kau. Tang Yuan, kau telah menghilangkan anjingku. Cepat pergi cari. Kau sendiri tidak menjaganya dengan benar, tapi malah menyalahkanku. Aku sudah memberikannya padamu semalam, jadi kau harus mencarinya untukku. Tang Yuan, kalau kau tidak mencarikannya untukku, aku akan memberitahu Tuan Muda Ye. Malas meladeni kau. Kau tidak peduli. Tapi apa kau juga tidak peduli pada ayah angkatmu? Apa yang ingin kau lakukan? Sudahlah kau menghilangkan anjingku, Tang Yuan. Tapi sekarang kau malah mau pergi berkencan dengan Fu Jingchen. Kau benar-benar keterlaluan. Kau ingin mendua seperti itu, Tang Yuan. Tega sekali kau melakukan ini pada Tuan Muda Ye. Kalau kau begitu menyukainya, bersamalah dengannya. Lagi pula dia juga cukup menyukaimu. Kau begitu menyukai Fu Jingchen? Jingchen cukup baik padaku. Setidaknya dia tidak akan tertipu oleh wanita yang pura-pura polos sepertimu, yang sebenarnya adalah wanita jahat dan licik di belakang. Sedangkan Yemo hanya bisa mengancam dan membohongiku, apalagi yang bisa dia lakukan. Semua yang kau katakan itu benar. Jadi sekarang, segera pergi. Cari kembali anjing milik Lin Nian sekarang juga. Aku tidak mau. Boleh saja jika tidak mau. Kecuali jika kau sudah tidak peduli dengan keselamatan ayah angkatmu. Kau, Cepat pergi. Wang Cai. Wang Cai. Wang Cai. Kemana perginya? Wang Cai. Wang Cai. Wang Cai. Wang Cai. Aku mohon beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti bisa mengumpulkan uangnya.
Gadis kecil, berapa banyak uang yang kau butuhkan? 5 miliar rupiah. Paman Tang bahkan tidak rela memberikan 5 miliar rupiah padamu. Uang ini untuk ayah angkatku. Ayahku sudah melunasi hutangnya dan memberinya sejumlah uang. Tapi sekarang masih belum cukup. Ibuku juga tidak bisa terus-menerus minta uang pada keluarga. Aku tidak ingin menyusahkannya. Jadi kau lebih memilih menyusahkan dirimu sendiri dan bersembunyi di sini sambil menangis diam-diam. Iya, jangan menangis lagi. Aku akan memberimu uang. Aku bisa memberimu banyak sekali uang. Kenapa kau membantuku? Bukankah yang kau cintai itu adikku? Adikmu Tang Xin memang pernah jadi wanita yang paling aku cintai. Tapi kau berbeda. Kau adalah istriku. Aku bukan. Wang Cai, Yuan. kenapa kau ada di sini? Kau tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa. Aku melihatmu sendirian di sini, dan takut terjadi sesuatu padamu. Aku meneleponmu, tapi tidak bisa tersambung. Ponselku mati. Kalau masih tidak ketemu, aku akan mencarimu ke seluruh kota. Aku tidak akan hilang begitu saja. Di dunia ini tidak ada yang benar-benar pasti. Jika seandainya hal itu benar terjadi, penyesalanku pun tidak akan ada gunanya. Selama ada kau, aku akan baik-baik saja. Yuan, lain kali beritahu aku kau mau kemana. Dimanapun itu, aku akan menjemputmu. Yuan. Amo, aku sangat takut. Yuan, di hatimu selalu saja ada pria jahat itu. Yuan, kenapa di hatimu selalu saja ada pria jahat itu? Padahal dia tidak baik padamu. Kapan kau akan berbalik dan melihatku? Hei, Yuan, kau sudah sadar. Kenapa aku bisa begini? Tadi kau pingsan. Aku membawamu ke rumah sakit untuk diinfus. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih. Apa gunanya sekadar ucapan terima kasih? Begitu gajian, aku akan mentraktirmu makan. Memangnya aku kekurangan makanan? Lalu apa yang kau inginkan? Aku bisa membelikan apapun untukmu. Aku hanya kekurangan seorang istri. Kalau begitu, aku akan mengenalkan seseorang padamu. Kau sengaja melakukannya, ya? Ada apa denganku? Kau bilang butuh istri, lalu aku menawarkannya. Apa aku salah? Aku butuh kau sebagai istriku. Anu, aku... Aku sudah menyuruh orang untuk mencari anjingnya. Jing Chen, jangan begini. Memangnya aku kenapa? Bangunlah dulu. Aku kan tidak sedang menindihmu. Jangan main-main. Kalau kau terus begini, aku bisa marah. Yuan, parfum apa yang kau pakai? Wangi sekali. Jing Chen, kita sekarang hanya berteman. Oh, kalau begitu nanti kita bisa jadi suami istri. Pu Jing Chen, ada apa denganmu? Aku selalu menyukaimu. Aku hanya mencoba cara lain untuk melihat apakah hatimu akan luluh. Percuma saja. Mulai sekarang hatiku tidak akan luluh lagi. Tang Yuan, mulai sekarang aku resmi akan mengejarmu. Aku sudah menikah. Aku tidak pantas untukmu. Pernikahan itu, karena Yemo memaksamu. Aku tidak peduli bagaimana orang lain. Bagiku kaulah yang terbaik. Yuan, tataplah mataku. Jika kau masih lajang, apakah kau akan memberiku kesempatan? Benarkah? Jing Chen selalu ada saat aku membutuhkannya, muncul tepat waktu di sisiku. Sama seperti saat dulu bersama Yemo. Yemo? Mo, dengarkan aku. Ini tidak seperti yang baru saja kau lihat. Bukan yang aku lihat. Kalau aku tidak ke sini, apa kalian akan berpelukan? Aku tidak melakukannya. Tang Yuan adalah istriku. Kau mendapatkannya dengan cara yang licik, kan? Jika kau berani, jangan gunakan cara ini dan biarkan dia memilih sendiri. Dia tidak punya pilihan. Kau hanya takut Yuan akan pergi bersamaku. Makanya kau mengikatnya di sisimu dengan cara seperti ini. Pu Jing Chen, aku sudah bersabar berulang kali. Jangan memancing amarahku. Aku tidak takut padamu. Yemo, paling buruk kita hancur bersama. Asalkan Yuan meninggalkanmu, aku tidak peduli apapun yang terjadi. Begitukah? Kalau begitu mari kita coba. Lihat apakah kita akan hancur bersama, atau kau yang akan kehilangan segalanya. Begitukah? Kalau begitu mari kita coba. Kita lihat apakah kita akan hancur bersama, atau kau sendiri yang akan kehilangan segalanya. Cukup soal itu. Terima kasih untuk hari ini. Aku pergi dulu. Sampai jumpa besok. Besok kau tidak boleh menemui Fu Jing Chen, dengar tidak? Kata-katamu itu konyol sekali. Kau mengurungku. Memang benar, hal apa yang tidak bisa dilakukan Tuan Muda Ye? Apalagi hal seperti mengurung orang. Tidak dikurung. Benarkah? Besok kau pergilah ke kantor seperti biasa. Gajimu bahkan tidak aku potong. Tidak mau. Kenapa? Kau menjahatiku.
karyawanmu juga menjahatiku. Aku tidak mau. Selama ada aku di kantor, siapa yang berani menjahatimu? Kalau tidak, menurutmu kenapa lututku sampai terluka? Aku akan memberimu penjelasan soal ini besok. Aku tidak mau pergi. Kau mau apa lagi? Mencari anjing? Aku tidak akan pergi. Apalagi yang ingin kau lakukan? Mencari anjing itu. Kenapa kau begitu punya banyak waktu luang? Apa kau sangat suka membantu orang lain mencari anjing? Menurutmu siapa yang membuatku jadi tidak punya pekerjaan begini? Bukankah kau yang menyuruhku mencari anjing itu? Siapa yang tidak ingin hidup dengan layak dan terhormat? Itu kau, orang yang paling kucintai, yang justru menghukumku. Aku telah menjalani hukuman selama 3 tahun. Tang Yuan, diam. Apa aku tidak boleh bicara meski aku yang disalahkan? Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Bukan begitu. Bukan apa, kau tidak mencintaiku tapi tetap mengurungku di sisimu. Mungkin menyiksa orang adalah kesenanganmu. Kau yang berkhianat lebih dulu. Maka kau harus membayar harga atas pengkhianatanmu. Baiklah, jika suatu hari aku sudah tiada, maka aku akan bebas. Jika kau ingin pergi pun, kau harus bertanya apa aku mengizinkannya atau tidak. Aku benar-benar tidak memahamimu. Untuk apa kau melakukan semua ini sekarang? Setelah menyakitiku, kau ingin bersikap manis padaku. Masuk ke mobil dan pulang. Tidak perlu mencari anjing itu lagi. Lin Yan tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Benarkah? Presiden Ye dan Tang Yuan berpisah karena dia akan bertunangan dengan Nona Lin. Tentu saja Nona Lin sendiri yang mengatakannya padaku. Pantas saja belakangan ini, Nona Lin tidak datang ke kantor. Ternyata dia sedang menyiapkan pesta pertunangan. Nian bilang saat dia datang mencari Tuan Muda Ye dulu, hanya kamu yang paling baik padanya. Jadi aku datang untuk memberitahumu. Nona Lin mengundangku ke pesta pertunangan. Begitulah. Ku dengar Tang Yuan masih mengikuti Tuan Muda Ye sekarang. Bukankah Tang Yuan itu hanya pekerja serabutan di sini? Kamu tidak tahu? Tang Yuan sudah mengikuti Tuan Muda Ye sejak umur 18 tahun. Ini bukan rahasia lagi di lingkaran kita. Bukankah mereka sudah menikah? Sudah menikah pun bisa berpisah. Tuan Muda Ye memang harus bersama dengan Nona Lin. Jadi maksudmu? Tang Yuan hanyalah wanita yang hanya dipermainkan oleh Tuan Muda Ye. Apa Lin Yan ingin menyebarkan rumor ini ke seluruh kantor dan membuatku malu? Apa yang kalian bicarakan? Tang Yuan sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Kudengar Amo akan menikah? Benar? Nian sudah mulai menyiapkan pesta pernikahannya. Jangan salah sangka. Aku benar-benar ingin pergi melihatnya. Pesta pernikahan yang dibangun dengan kebohongan akan terlihat seperti apa? Apa katamu? Aduh, jangan bicara begitu. Nanti Tang Yuan bisa sedih. Bagaimanapun juga dia kan masih istri Tuan Muda Ye sekarang. Dia? Tuan Muda Ye cuma sekadar main-main saja dengannya. Benar sekali. Tang Yuan, sebaiknya kau segera tinggalkan Tuan Muda Ye. Merusak hubungan orang lain, tindakan tidak bermoral seperti itu, hanya orang yang tidak berpendidikan sepertimu yang sanggup melakukannya. Kata-kata itu harusnya kau sampaikan pada Lin Nian. Lin Nian yang menyuruhmu ke sini kan? Jika pertunangan itu nyata, dia pasti sudah pamer di hadapanku. Tapi kenapa dia malah menyuruhmu? Tentu saja karena dia sangat sibuk. Itu karena Yemo tidak mengizinkannya muncul di hadapanku. Dia bukan siapa-siapa di sisi Yemo. Hanya kalian saja yang menganggapnya sangat berharga. Tang Yuan, apa katamu? Awas ya, jangan sampai aku memberimu pelajaran. Baiklah, Yemo akan sampai di kantor dalam 10 menit. Bagaimana kalau kita tunggu dia di sini? Tunggu saja. Tidak peduli apa alasanmu, kau hanyalah wanita yang dipermainkan sesuka hati oleh Presiden Ye. Presiden Ye, Aku sudah lama dengar kalau Tuan Muda Ye punya istri yang cantiknya seperti bidadari. Apa akhirnya aku bertemu dengan orangnya langsung? Tidak sampai secantik bidadari juga. Menurutku dia sangat cantik. Dia bukan. Bukan? Dia bukan siapa-siapa. Direktur Huang, datanglah ke kantorku. Ternyata kau cuma memang bukan siapa-siapa ya. kau menempel terus pada Presiden Ye setiap hari, tapi dia bahkan tidak memberimu status kekasih sekalipun. Hempei, Bukan siapa-siapa. Apa dia sengaja ingin mempermalukanku? Atau dia benar-benar berencana menceraikanku? Dan menikahi Lin Nian? Lin Nian tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Tidak akan muncul lagi di hadapanku? Apa itu artinya dia akan menikahinya? Tang Yuan, kalau aku jadi kamu, aku akan segera mengundurkan diri sekarang. Ditolak langsung oleh Presiden Ye, bagaimana bisa kamu masih punya muka untuk tetap di perusahaan ini? Wajahnya memang tebal, tidak ada yang bisa dilakukan. Beraninya ada orang yang tidak tahu malu seperti itu. Nian sudah mau bertunangan dengan Tuan Muda Ye. Dia masih saja terus mengganggu Tuan Muda Ye, bukan? Ibunya saja wanita pengganggu. Seperti apa ibunya? Seperti itulah putrinya. Katakan sekali lagi. Aku bilang ibumu itu wanita pengganggu, jadi kamu juga sama saja. Kau berani memukulku. Karena kamu tidak tahu cara bicara, biar aku ajari bagaimana cara bicara yang benar.
Presiden Fu, Apa yang dikatakan Yuan milikku memang benar. Tang Yuan adalah tunanganku. Tidak pantas kamu merundungnya seperti ini, bukan? Tidak mungkin. Dia kan jelas-jelas milik Tuan Muda Ye. Dia milikku. Sudah paham? Dia milikku. Apa kau paham? Yuan, sebenarnya hari ini aku sudah memesan tempat untuk melamarmu saat kau kembali, tapi sepertinya tidak bisa lagi. Kita sudah bersama sekian lama, masih ada saja yang mengira engkau punya hubungan dengan Yemo. Sepertinya aku sebagai pacarmu harus menegaskan kepemilikanku. Aku masih lebih suka lamaran yang romantis. Mengenai apa yang orang lain katakan, aku tidak peduli. Tunanganku, bukan orang yang bisa sembarangan difitnah. Presiden Fu, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau Tang Yuan adalah tunangan Anda. Tidak tahu? Apa karena tidak tahu, jadi bisa menindas orang sembarangan? Apakah semua karyawan grup Y hanya berani pada orang yang lemah? Presiden Fu, saya salah? Tolong jangan beritahu Presiden Ye. Orang yang seharusnya menerima maaf bukan aku, tapi tunanganku. Tang Yuan? Maafkan saya karena tidak tahu hubunganmu dengan Presiden Fu. Saya benar-benar tidak tahu diri. Mohon kebaikan hati Anda. Maafkanlah saya. Satu kata maaf tidak bisa menghapus semua yang telah kalian lakukan. Tunanganku tidak setuju. Sebentar lagi aku akan memberitahu Presiden Y. Mulai besok, jangan sampai aku melihat kalian lagi. Mengenai dirimu, karena engkau sangat menyukai kalangan atas, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Jing Chen, tadi benar-benar sangat memuaskan. Asalkan kamu senang. Bukan sembarang orang bisa menindas milikku, Yuan. Untung saja ada kamu. Kalau tidak kali ini, aku mungkin akan ditindas lagi. Tenang saja. Selama ada aku, nanti tidak akan ada yang berani menindasmu. Tapi sepertinya nanti juga tidak ada lagi yang menindas aku. Kenapa? Yemo dan Linian akan menikah. Apa dia yang mengatakannya padamu? Kurang lebih begitu, tapi karena mereka sudah bersama, aku jadi bebas. Yuan, pertimbangkanlah aku. Jing Chen, hubungan asmara yang lalu sudah sangat menguras tenagaku. Aku benar-benar tidak punya tenaga lagi untuk memulai hubungan baru lagi. Tapi aku akan terus menunggumu. Jing Chen, jangan seperti ini. Semakin baik kamu padaku, aku akan semakin merasa bersalah. Jika mencintai seseorang bisa dikendalikan, sebenarnya aku pun tidak ingin. Tapi aku tidak bisa menahannya. Sama seperti kamu yang tidak bisa menahan perasaanmu pada Yemo. Aku sudah memutuskan untuk melupakannya. Masalah ini sudah berlarut-larut sekian lama. Sudah saatnya semua ini berakhir. Yuan, apapun keputusan yang kamu buat, aku akan selalu berada di sisimu dan menjadi pendukung terkuatmu. Kau sudah kembali. Yemo, mari kita bercerai. Kau masih ingin bercerai dariku? Kenapa? Apa karena engkau sudah menerima lamaran Fu Jingchen? Tidak, dia hanya membantuku keluar dari masalah. Membantumu keluar dari masalah? Aku ada di kantor, tapi kau membiarkan pria lain membantumu. Kau pikir aku sudah tiada? Bagaimana aku bisa mengganggu suami orang lain? Bukankah kau akan segera menikah? Apa salahnya jika kita bercerai? Siapa yang bilang aku bertunangan dengannya? Yemo, aku bukan anak kecil berumur 3 tahun. Kau tidak perlu membohongiku lagi. Atau, kau hanya ingin menjadikanku kekasih gelap yang tidak bisa menunjukkan diri? Jika aku ingin menjadikanmu kekasihku, aku tidak akan pernah mendaftarkan pernikahan kita. Kalau begitu, aku harus berterima kasih karena engkau menjadikanku istrimu tanpa gaun pengantin, tanpa cincin berlian, bahkan tanpa foto pernikahan. Beginilah perlakuanmu terhadap istrimu. Asal kau menurut, semua itu bisa kuberikan padamu. Sudah tidak ada gunanya, Yemo. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi. Saat aku dipermalukan di kantormu hari ini, di mana dirimu? Aku... Lalu kenapa kau kembali? Kenapa kau tidak menjelaskan kepada mereka, aku ini istrimu? Jika kau mempermasalahkan hal itu, aku bisa segera mengadakan konferensi pers sekarang juga untuk mengumumkan identitasmu. Apa yang kuinginkan tidak bisa kau berikan? Dan kau pun tidak akan memberikannya padaku, jadi aku tidak berharap lagi. Aku hanya ingin kebebasan. Jangan pernah mengharapkannya. Kau mempermalukanku seperti ini. Menikah denganku berarti mempermalukanmu? Baiklah, kalau begitu hadapi saja. Selama aku belum melepaskanmu, kau harus tetap menjadi Nyonya Ye milikku. Jika kau tidak melepaskanku pergi, aku akan mencari kesempatan untuk pergi sendiri. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Lepaskan.
Yuan, katakan bahwa engkau mencintaiku. Aku tidak mencintaimu. Kau mencintaiku, kan? Asalkan kau tidak bersama Fu Jingchen, aku akan melakukan apapun. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Aku membencimu. Aku membenci Lin Nian. Jika kau bersamanya, aku akan semakin membencimu. Katakan bahwa kau mencintaiku. Katakan kau tidak akan pernah menemui Fu Jingchen lagi seumur hidupmu. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak mencintaimu lagi. Aku tidak mencintaimu lagi. Apa katamu? Kataku, aku tidak mencintaimu lagi. Jangan katakan itu. Jangan katakan. Lepaskan aku. Yemo, bisakah kau tidak bersikap tidak tahu malu seperti ini? Katakan kau mencintaiku. Lepaskan. Lepaskan. Sudah tertidur? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apakah jika aku bersikap lebih baik sedikit padamu, kau tidak akan meninggalkanku lagi? Iya, benar sekali. Baik. Aku tidak akan menemuinya lagi mulai sekarang, asal kau tidak meninggalkanku. Mulai sekarang kau tidak perlu datang lagi. Kenapa Tuan Muda Ye? Yuan tidak menyukaimu. Yuan, kalian sudah berbaikan? Kau masih ingin mencampuri urusan kami. Bukan begitu. Saya tidak berani. Hanya saja, Tuan Muda Ye, Tang Yuan sama sekali tidak mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan mengkhianatimu, bahkan menghabisi Xing Xin. Aku ingat bukti-bukti itu kau yang memberikannya padaku. Iya. Tang Xin yang menyuruhku menyerahkannya padamu. Lalu kenapa saat itu kau tidak langsung memberikannya padaku, tapi malah memilih memberikannya di hari pernikahanku dengannya? Aku. Aku akan menyelidiki ulang semua masalah ini, termasuk kejadian 3 tahun lalu tentang Tang Yuan. Sebaiknya kau memang tidak pernah melakukan apapun, kalau tidak, kau tahu sendiri konsekuensinya. Selain itu, aku akan pergi ke luar negeri, untuk sementara waktu. Selama periode ini, jika terjadi sesuatu pada Tang Yuan Mi, aku akan membuatmu membayar harganya. Kenapa begitu, Tuan Muda Ye? Selain aku, banyak orang lain yang juga membenci Tang Yuan. Kenapa kau hanya memperingatiku? Kau menyuruh orang ke perusahaan untuk menyebarkan rumor kalau kita sudah bertunangan. Dan pada hari pertama Tang Yuan bekerja, kau berani menyuruh manajer penjualan untuk menjebaknya. Dia seharusnya sedang membereskan barang-barangnya sekarang. Apa kau tidak mau pergi bertanya padanya? Apakah dia melakukan sesuatu yang dia sesali? Tang Yuan, ini semua karenamu. Tang Yuan, Ada apa? bukankah aku sudah meminta maaf padamu? Kenapa kau tidak bisa memaafkanku? Kalau minta maaf saja berguna, untuk apa ada hukum? Kalau kau merasa tidak tenang, kau boleh memukul atau memarahiku. Tapi kenapa kau harus mematikan karirku di seluruh industri ini? Aku masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Tapi presidennya jelas-jelas tidak membiarkanku bertahan di Nancheng. Tang Yuan, kau berbeda denganku. Kau punya Presiden Fu dan Presiden Ye. Meskipun kau tidak punya pekerjaan, kau tetap bisa hidup dengan sangat baik. Tapi bagaimana denganku? Kau sudah menutup semua jalanku. Itu jalan yang kau pilih sendiri. Haha, tidak bisa menyalahkan orang lain. Memang tidak bisa menyalahkan orang lain. Tidak perlu kau cemaskan. Jalan Tang Yuan ini adalah pilihanmu sendiri. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Ada hal lain? Ada. Direktur Huang memintaku menyerahkan sampel itu dalam 2 hari ini. Tapi sekarang aku sudah mengundurkan diri. Jadi hanya kau yang bisa pergi. Di mana sampelnya? Ada di meja kerjaku. Direktur Huang, ini sampelnya. Nona Tang, ke sini. Letakkan dulu, minumlah segelas. Nona Tang, minum segelas ini. Direktur Huang, silakan periksa sampelnya dulu. Minumlah sedikit, tidak apa-apa, soal sampel tidak perlu terburu-buru. Direktur Huang, saya benar-benar tidak minum alkohol. Minum segelas anggur. Direktur Huang, aku tidak minum alkohol. Cuma 1 gelas saja. Direktur Huang, aku benar-benar tidak bisa minum. Aku alergi alkohol.
Tidak minum juga boleh. Tapi soal sampel hari ini, Kenapa dengan sampelnya? entahlah, mungkin saja ada masalah nanti. Direktur Huang apa maksudnya ini? Aku hanya ingin Nona Tang menemaniku minum segelas. Apa kau tidak mau menghargaiku sedikit pun? Direktur Huang aku di sini, hanya untuk mengantar sampel. Silakan bicarakan hal lainnya dengan orang yang lebih ahli. Siapapun yang datang hari ini, harus menemaniku minum. Direktur Huang aku sungguh hanyalah staf logistik. Hari ini karena yang lain sedang sibuk, jadi terpaksa aku yang datang. Apa ini hari pertamamu bekerja? Mana ada orang yang tidak minum saat membicarakan bisnis besar? Jika ingin menggait klien besar, tapi satu gelas saja tidak mau minum, bagaimana bisnis ini bisa berjalan? Aku alergi alkohol. Sebelum kau datang, ada yang bilang kalau kau sangat jago minum. Itu pasti salah informasi. Apapun alasannya, hari ini kau harus menghargaiku. Temani aku minum segelas. Maaf, ini bukan pekerjaanku. Aku masih ada urusan. Pergi dulu. Tunggu sebentar. Nona Tang. Di Nancheng, orang yang sudah diincar oleh Direktur Huang, belum ada yang bisa melarikan diri. Apa yang ingin kau lakukan? Hari ini kau harus meminum ini, mau tidak mau kau harus minum. Lepaskan aku, lepaskan aku. Si cantik, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukai kamu. Kalian menjebakku. Wanita yang aku inginkan tidak pernah ada yang lolos. Kau berani menyentuhku. Kau tahu siapa aku. Bukankah hanya putri kaya yang diusir oleh keluarga Tang? Kedepannya ikutlah denganku. Kau akan hidup mewah, hidupmu akan semakin baik. Cepat atau lambat aku akan dijemput kembali. Kau berani menyentuhku. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Awalnya aku ingin membiarkanmu beberapa tahun lagi, tapi karena kau bicara begitu, maka hari ini aku akan menelepon ayahmu, memberitahu ayahmu bahwa kau bersamaku demi uang. Kau tidak takut pada ayahku? Kau tidak takut pada Yemo? Yemo tidak akan melepaskanmu. Yemo, Apa kau tidak takut pada ayahku? Apa kau tidak takut pada Yemo? Yemo tidak akan melepaskanmu. Yemo. Apa tidak ada yang memberitahumu kalau aku adalah orangnya Yemo? Tuan Muda Ye pernah berkata, kau itu hanya mainannya saja. Bahkan jika kau adalah miliknya, aku tetap ingin mencicipi kehebatanmu hari ini. Yemo akan menghabisimu. Dia hanyalah bocah ingusan. Aku sudah lebih banyak makan asam garam dibanding dia. Memanggilnya Tuan Muda, itu sudah terlalu menghormatinya. Lebih baik kau patuh saja padaku. Tolong. Berhenti. Direktur Huang, apa kau punya masalah denganku? Dia adalah istriku. Tuan Muda, ini hanya salah paham. Tangan mana yang menyentuhmu tadi? Apa yang ingin kau lakukan? Akan aku bereskan sampai tuntas. Aku ingin pulang. Baiklah, aku akan segera membawamu pulang. Mulai besok pagi, tidak akan ada lagi orang bernama Direktur Huang di Nancheng. Memangnya kau bisa berkuasa sesuka hati di Nancheng? Di Nancheng, akulah penguasanya. Lihat saja apa aku berani melakukannya. Yuan. Kau memanggilku apa? Kau baik-baik saja? Kau datang tepat waktu ya. Maaf, aku pergi ke luar negeri beberapa hari ini. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau tidak perlu minta maaf. Tenang saja. Aku akan membantumu membalas perlakuan mereka. Aku akan menghukum semua orang yang telah menjebakmu. Yemo, berada di sisimu membuatku merasa ketakutan setiap hari. Aku lelah. Dan aku juga takut. Aku tidak mau mendengar kau bicara seperti itu. Kita masih bisa seperti dulu. Aku bisa melindungimu. Aku bisa memanjakanmu. Yemo, tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Kau masih mencintaiku, kan? Jangan membohongi diri sendiri. Yemo. Saat aku masih mencintaimu, saat aku berusaha menahanmu agar tetap tinggal, kau telah menghancurkan segala harapanku. Aku sudah tidak punya ekspektasi apapun lagi padamu. Jika aku bisa membuat ayah angkatmu siuman, apakah kau akan memiliki harapan lagi? Ayahku sudah siuman? Keberangkatanku ke luar negeri kali ini adalah untuk membawa tim medis khusus ke sini. Ayahmu akan siuman dalam beberapa hari ini. Kau tidak membohongiku, kan? Aku tidak akan membohongimu. Dalam beberapa hari lagi, kalian bisa bertemu. Ayahku sudah siuman. Syukurlah. Yuan. Selama kau bersikap penurut, aku akan mengabulkan apapun keinginanmu. Aku lelah dan ingin tidur. Demi bisa bertemu ayahku, aku akan berusaha melakukan hal yang membuat Yemo senang.
Tuan Muda Ye menyuruhku untuk menjenguk Tuan yang ada di dalam. Maaf Nona Lin, Tuan Muda Ye sudah berpesan. Selain dia dan putri dari Tuan yang ada di dalam, siapapun tidak diperbolehkan masuk. Sekretaris Gao, apa kau yakin ingin menghalangiku? Saya hanya menjalankan perintah Tuan Muda Ye. Nona Lin, Tuan itu selalu terbangun sebentar setiap pagi. Apa informasinya akurat? Iya, aku bekerja sebagai petugas kebersihan di hotel itu. Setiap jam segini, aku selalu mendengar dokter menanyakan keadaannya. Di dalam kartu ini ada 50 juta rupiah. Pekerjaanmu di luar negeri sudah aku atur semuanya. Terima kasih Nona Lin. Ingat pesan yang aku sampaikan padamu? Pastikan hal itu sampai ke telinga Tuan itu. Lalu, jika semuanya sudah beres, temui aku di bandara, aku akan mengantarmu pergi. Tenang saja. Kapan sebenarnya kamu akan membiarkanku bertemu dengan ayahku? Tunggulah beberapa hari lagi. Kamu sedang membohongiku, kan? Aku tidak melakukannya. Kenapa aku tidak boleh bertemu dengan ayahku? Karena setelah kalian bertemu, aku tidak akan bisa menahanmu lagi di sini. Halo? Tuan, kami gagal menjaganya. Dia telah tiada. Apa? Tidak apa-apa. Ayo aku antar kamu pulang. Kenapa tiba-tiba dia mengakhiri hidupnya? Kondisi seminggu ini sangat stabil. Hanya saja kemarin pagi Linian ingin masuk ke dalam. Katanya Anda yang mengutusnya. Tapi aku tidak membiarkannya masuk. Linian? Bagaimana dia bisa tahu? Dia selalu menyuruh orang untuk mengawasi Anda. Ayahku sudah tiada. Bagaimana bisa jadi begini? Bagaimana bisa begini? Maafkan aku. Yemo, aku membencimu. Kau adalah orang yang egois. Kenapa kau tidak membiarkanku menemui ayahku? Maafkan aku. Yemo, kau telah menghancurkan satu-satunya harapan terakhir dalam hidupku. Aku juga tidak ingin dia jadi seperti ini. Aku tidak menyangka dia. Terlalu banyak hal yang tidak disangka-sangka. Jika ayahku tidak pernah meninggalkan rumah sakit, ayahku tidak akan mungkin pergi selamanya. Yuan, tenanglah sedikit. Bagaimana aku bisa tenang? Bukan ayahmu yang sudah tiada. Nyonya, Tuan Muda Ye yang membuat ayah Anda sadar kembali. Jika tersadar berarti tidak bisa membuka mata lagi. Aku lebih baik dia tidak usah bangun lagi. Aku sudah salah. Tidak, aku yang salah. Mengenalmu dari awal adalah sebuah kesalahan, Yemo. Aku mohon kembalikan ayahku padaku. Yuan, Jangan mendekat. soal ayahmu, aku minta maaf. Apa satu kata maaf bisa mengembalikan ayahku? Lepaskan. Mau kemana? Lepaskan. Sekarang sudah terlalu larut. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Selamanya tidak akan kulepaskan. Yemo. Kuharap aku tidak perlu melihatmu lagi selamanya. Yuan, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Apa kau merindukanku? Jing Chen, Ada apa? Apa yang terjadi? aku hanya tiba-tiba merasa hari-hari seperti ini sangat melelahkan. Aku tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Cukup berbalik, maka semua akan berakhir. Jing Chen, Yuan, aku adalah akhir perjalananmu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Ini semua salahku karena kondisi perusahaan sedang kurang baik, jadi aku tidak sempat datang menemuimu. Jing Chen, ayahku sudah tiada. Ini. Bagaimana bisa terjadi? Jing Chen, bawa aku pergi. Aku tidak ingin berada di Nancheng, apalagi bertemu Yemo. Baik, aku akan membawamu pergi. Mengapa Tuan Muda Ye tidak membiarkanku muncul di hadapannya? Selama ada Tang Yuan, Tuan Muda Ye tidak akan pernah bisa melihatku. Kenapa Tang Yuan ada di sana? Apa? Benar saja, itu dia. Ini semua gara-gara kau. Menghalangiku menikah dengan Tuan Muda Ye. Cepat jalankan mobilnya, tabrak dia. Jalankan mobilnya. Atau aku akan menghabisimu sekarang juga. Tidak bisa, Tuan Muda Ye tidak akan melepaskanku. Kau lupa siapa yang dulu membuatmu menderita dan terpuruk seperti ini. Jika bukan karena aku, apa kau bisa tinggal dengan nyaman di Nancheng? Sekarang adalah kesempatan terbaik. Semua ini bermula karena Tang Yuan. Asalkan dia sudah tiada, semua masalah akan selesai. Tang Yuan, aku akan menghabisimu. Semuanya sudah berakhir.
Aku Minggir. tidak akan Kau sudah menyakiti ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti orang lain lagi. Kau mau membela dia, bukan? Iya, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. aku tidak akan ikut pulang bersamamu. Tang Yuan, kau adalah istriku. Tapi kau malah melindungi pria lain di hadapanku. Mari kita bercerai. Apa katamu? Dulu aku tidak meninggalkanmu karena ayahku, tapi sekarang aku hanya ingin pergi darimu. Yuan sudah membuat pilihannya. Jika kau terus memaksanya seperti ini, bukankah itu tidak baik? Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Yuan bukanlah barang dagangan. Beraninya kau memanggil nama Yuan? Yemo, kalian jangan bertengkar lagi. Yuan. Yuan. Cepat hubungi bantuan medis. Yuan. Halo, apa ini layanan medis? Tuan Muda, Presiden Fu meminta saya memberikan ini kepada Anda. Apa ini? Dia bilang setelah Anda melihat isi di dalamnya, semuanya akan menjadi jelas. Yuan tidak pernah mengkhianatiku. Dia bahkan sedang mengandung anakku. Apa yang dia katakan semuanya benar? Bagaimana bisa aku bersikap sejahat ini padanya? Yuan, maafkan aku. Tuan Muda, orang yang menabrak Nyonya juga sudah ditemukan. Semua rekaman CCTV sudah dipulihkan. Ya, itu Lin Nian. Lin Nian, Bukankah hanya Tang Yuan dan Fu Jingchen? Kenapa Tuan Muda Ye juga ada? Menurutmu, apakah mereka akan menemukan sesuatu? Semua rekaman CCTV terkait sudah kuhancurkan. Untuk sementara dia tidak akan bisa menemukannya. Sekarang pulang dan bereskan barang-barangmu. Kita pergi bersembunyi dulu. Setelah lama baru kembali. Menurutmu, kalau sampai ketahuan, apakah mereka akan mencari masalah denganku? Tidak mungkin. bukankah sudah kukatakan padamu untuk tidak menyentuh Tang Yuan? Biar kau mati saja seperti ini. Sungguh masih untung untukmu. Kalian mau bicara sendiri? Atau harus aku tanya satu persatu? Tuan Muda Ye, tolong lepaskan aku. Ini semua perintah dari Linian. Melepaskanmu? Apa kau melepaskan Yuan milikku? Bagaimana Tang Xin bisa tiada? Aku tidak melihatnya. Waktu itu, dia berdiskusi denganku untuk sengaja mengatakan hal itu, lalu mendorong Tang Yuan dari atas. Kemudian dia menyerahkan bukti-bukti palsu itu padamu. Mengatakan kalau mereka terlibat pertengkaran, dan Tang Yuan tidak sengaja terjatuh. Aku sudah melihatnya terjatuh saat aku keluar. Tuan Muda, airnya sudah mendidih. Kan? Dulu kau yang melukai Yuan. Beri mereka hukuman yang setimpal, dan bawa mereka ke Afrika. Baik. Yuan, balas dendam sudah selesai. Sekarang kita bisa hidup dengan tenang. Sudah 2 tahun? Sampai kapan hal ini akan berakhir? Pergi sana kalau tidak ada urusan. Hei, lihatlah dirimu. Seharian memeluk kotak abu itu. Kalau tidak mabuk, pasti bertingkah seperti orang gila. Apa kau tidak peduli lagi dengan perusahaanmu? Tidak peduli? Ambil saja untukmu. Aku hanya butuh Yuan. Kalau tahu akan begini, kenapa dulu kau melakukannya? Ikutlah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ayo, jalan. Kenapa kau membawaku ke sini? Lingkungan di sini sangat bagus untuk pemulihan. Aku kan tidak sakit. Kau sudah gila. Hei, kau mau kemana? Itu Tang Yuan. Hei, kau mau kemana? Aku melihat Tang Yuan. Dia masih ada. Apa kau sedang sakit, Kak? Dia masih ada. Haha, sudah kuduga. Orang sebaik dia tidak mungkin pergi begitu saja. Apa kau sudah gila bicara sembarangan begini? Aku tidak gila, dia benar-benar masih ada. Kau salah orang, Kak. Bayangannya saja aku kenal. Tidak mungkin aku salah lihat. Hah,
Dia masih ada. Dia pasti masih di sini. Yuan, kenapa kau keluar sendirian lagi? Bukankah sudah kubilang, istirahatlah baik-baik di rumah. Kau ingin makan apa, aku akan membelikannya untukmu. Tidak apa-apa. Sudah berbaring selama 2 tahun. Kalau tidak keluar, badanku bisa kaku. Baiklah, kau sudah bekerja keras. Aku akan mengambilkanmu. Minum. Awalnya aku mengira aku akan tiada. Jingchen yang menukar tubuhku dan memalsukan surat kepergianku, lalu membawaku secara diam-diam ke kota C. Selama 2 tahun ini, di bawah perawatan Jingchen yang luar biasa, tubuhku sudah berangsur pulih. Hanya saja bayiku telah pergi selamanya. Yuan, besok malam kita makan di luar yuk. Kenapa tiba-tiba ingin makan di luar? Aku ingin mengajakmu makan malam romantis. Ada hal sangat penting yang ingin aku katakan padamu. Hal penting apa? Tidak Rahasia boleh dulu. diberitahu sekarang. Pergilah. Apa kamu tega membiarkanku sendirian di sana? Kamu bisa menemukan gadis yang lebih baik dariku. Di mataku, kamulah yang terbaik. Aku tidak melihat gadis lain dan tidak ingin mencari yang lain. Aku Bodoh sudah mencintaimu sekali. selama 2 tahun. Ya, aku sudah tidak bisa berpaling. Baiklah, aku akan pergi. Jangan menyesal, ya. Yuan. Ternyata kamu selamat, kamu benar-benar masih ada. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah karena tahu aku masih ada, kamu mau membawaku pergi dan kembali menahanku secara paksa di sisimu? Apa kamu datang menemuiku untuk mengurungku lagi? Aku sudah memperjelas semua kebenarannya. Tang Xin bukan kamu yang membuatnya tiada. Kamu juga tidak pernah berkhianat. Aku yang salah paham. Semua ini salahku. Yuan, aku datang kali ini karena ingin menebus kesalahanku padamu. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Yemo bertemu denganmu di usia 18 tahun. Aku pikir, utangku padamu tidak akan lunas seumur hidup. Tapi karena semua perbuatanmu, sekarang kita sudah impas. Yuan, aku tidak bisa kehilanganmu. Aku tidak ingin melihatmu. Jangan cari aku lagi. Hal-hal buruk yang aku lakukan sebelumnya, itu karena aku sangat takut kehilanganmu. Aku ingin kamu mencintaiku. Yuan, beri aku satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah, aku sungguh sudah menyadarinya. Aku sudah bilang padamu, kalau aku ingin cerai, aku akan segera memberikan surat cerainya padamu. Tidak akan ada perceraian. Berapa kali pun kamu memberikannya, aku akan merobeknya. Tang Yuan, kamu adalah istriku. Aku hanya mencintaimu seorang seumur hidupku. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku tidak mencintaimu lagi. Mustahil, aku tidak percaya. Mari ku bantu kamu kembali untuk istirahat. Kamu tidak apa-apa. Pergilah, Aku akan tinggal di sini untuk menjagamu. tidak perlu. Ini rumahku. Aku memintamu pergi. Baiklah. Kamu jangan marah. Aku akan pergi sekarang. Kalau begitu aku akan pulang buatkan sup. Malam nanti akan kubawakan untukmu. Tidak perlu. Aku tidak ingin melihatmu. Barang-barangmu pun tidak sudi kusentuh. Aku akan ke supermarket beli bahan makanan. Yuan, aku pasti akan membuatmu berubah pikiran dan kembali lagi ke sisiku. Apa kau belum cukup menyakiti Yuan? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan padanya? Soal kau membawanya pergi diam-diam, aku bahkan belum memberimu pelajaran. Kau tidak pantas berada di sisinya. Aku sarankan kau menjauh dari istriku. Kami belum bercerai. Yang tidak pantas itu justru kau, kan? Apa kau tidak punya malu? Presiden Fu, tidak peduli kau mengakuinya atau tidak. Dia tetaplah istri sahku. Aku sarankan kau jangan jadi orang ketiga. Yemo, apa yang kau katakan? Fu Jingchen sekarang adalah pacarku. Istilah orang ketiga seperti itu ingin kau
Sematkan pada dirimu sendiri, Yuan. Apa kau hanya bicara begitu untuk memancing emosiku? bahwa Ya. aku membeli sesuatu. Aku akan mengantarmu. Ini adalah sup yang kubuat untuk Yuan. Peganglah dengan baik. Istriku tidak butuh perhatian dari orang lain. Aku yang akan mengantarmu. Pura-pura peduli. Ayo Seperti kita air mata bercerai. buaya. Kau akhirnya tetap bersama dengan Fu Jingchen. Belum, tapi jika kau terus menghinanya seperti itu, aku akan segera bersamanya. Apakah Fu Jingchen begitu penting bagimu? Yemo, jika aku tidak bertemu denganmu saat usia 18 tahun, aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Tapi jika aku tidak bertemu Fu Jingchen, maka saat ini aku sudah tiada. Yuan, aku tidak ingin memaksamu sekarang. Aku hanya ingin menebus segala kesalahanku padamu. Apa kau serius bilang tidak akan memaksaku lagi? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak akan memaksamu lagi. Jika tidak, aku rela membayar harganya dan tidak akan pernah mendapatkan maaf darimu. Ayo kita ke supermarket beli sesuatu untuk dimakan. Kau istirahat saja di dalam mobil. Katakan saja kau mau makan apa padaku. Tidak usah. Sebentar lagi aku mau ke supermarket menemui Jingchen. Kau cukup antarkan aku saja ke sana. Fu Jingchen itu, sebelum dia mengenalmu, dia sudah bermesraan dengan Tang Xin. Masih punya muka apa dia untuk menemuimu? Dulu kau bukannya juga bersama Linian? Apa hakmu membicarakan dia? Aku melakukan itu hanya untuk memancing amarahmu. Memangnya siapa si Linian itu? Dia sudah aku hukum dan aku buang ke Afrika. Yuan, kirimkan apa yang ingin kau makan ke ponselku. Lepaskan. Yuan, aku hanya ingin membelikan sesuatu untukmu. Kau turunlah dulu. Nanti akan aku kirimkan pesan padamu. Yuan, semua barangnya sudah diletakkan di belakang. Katakan apa yang kau inginkan, biar aku yang ambilkan. Ayo kita pulang saja. Yuan. Fu Jingchen, mari kita bicara. Yuan, kau naiklah dulu. Katakanlah, apa yang ingin kau bicarakan? Saat pertama kali aku melihat Tang Yuan, dia bersembunyi di balik taman bunga sambil menangis, seolah-olah seluruh dunia telah meninggalkannya. Saat melihatnya menangis, hatiku terasa sangat sakit. Aku takut dia menangis. Tapi sepertinya akulah yang paling sering membuatnya menangis. Kau mengatakan semua ini padaku? Memangnya apa maksudmu? Mungkin ini adalah bentuk penyesalan. Setiap kali aku menyakitinya dan melihatnya menangis, aku merasa sangat menderita. Tapi aku sangat marah. Aku berpikir, kenapa dia tidak mencintaiku lagi? Sejak kapan dia berhenti mencintaiku? Aku sangat takut kehilangan dia. Benar-benar takut. Yuan, hari ini hari ulang tahunmu. Aku tahu. Bawalah ini ke atas. Selamat ulang tahun. Happy Terima birthday kasih. to you. Happy birthday to you. Dia baru saja ke sini. Dia mengantarkan kue. Kau tidak melihatnya. Tidak lihat. Aku pergi buka pintu. Sekretaris Gao. Nyonya, Tuan Muda memintaku memberikan barang berharga padamu. Aku tidak mau, bawa pergi saja. Anda pasti akan menginginkannya. Ini adalah peninggalan terakhir ayah angkat Anda. Tuan Muda selalu menjaganya seperti harta karun. Sekarang Anda sudah baik-baik saja, maka sudah saatnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Tuan Muda Nyonya tidak pernah memintamu untuk melepaskan bayimu. Ini semua adalah rencana jahat Lin Nian. Tuan Muda juga sudah membalaskan segalanya untukmu. Ternyata engkau adalah pesuruh Yemo. Nyonya, aku hanya datang untuk mengantarkan barang berharga. Hal yang sudah dilakukan Tuan Muda memang tidak bisa disangkal, tapi jangan menuduhnya untuk hal yang tidak dia lakukan. Lagi pula, selain dirimu, dia tidak pernah bersama wanita manapun, sejak dulu sampai sekarang. Jika sudah selesai, silakan pergi. Jangan ganggu waktu makanku.
Kau tidak ingin menelepon Yemo? Ingin dia datang juga? Tidak, Kau masih belum bisa merelakannya. apa peduliku soal merelakan atau tidak? Yang penting aku akan menjalani hidup dengan baik nantinya. Mungkin ini memang takdir. Awalnya aku yang mengajakmu bertemu, tapi saat Yemo muncul, pikiranmu langsung menjadi kacau. Kemarin aku di restoran, menunggumu sepanjang malam. Jingchen, kemarin Yemo tiba-tiba mencariku dan membuat suasana hatiku sangat buruk. Aku jadi lupa soal hal itu. Ada urusan di kantor, lebih baik kamu pulang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Hari ini, aku hanya ingin menemanimu, merayakan ulang tahun. Aku tidak peduli dengan hal lainnya. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun ini. Awalnya memang terasa tidak nyaman, tapi pada akhirnya, aku tetap melewatinya sendirian. Kita, Angkat saja. apa katamu? Aku akan segera kembali. Yuan, ada urusan mendesak di kantor. Aku harus segera kembali. Tunggu aku. Aku akan kembali secepat mungkin. Hati-hati di jalan. Tang Yuan, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun walau sendirian. Fu Jingchen sudah kembali ke kantor. Tolong Direktur Li bantu aku menahannya malam ini. Tenang saja, besok kita bicarakan kontraknya. Baik. Selamat ulang tahun, si bintang ulang tahun. Terima Hehehe. kasih. Kalau tahu si jahat itu tidak akan datang dan meninggalkanmu sendirian, aku seharusnya datang lebih awal. Untuk apa kau datang? Kalau aku tidak kembali, kau pasti akan merasa sedih. Lagi pula, biasanya aku yang menemanimu saat ulang tahun dan membuatkanmu semangkuk mie panjang umur untuk dimakan. Kau boleh saja tidak kembali. Mana berani aku tidak kembali? Aku masih ingat sekali, aku pernah berbohong padamu. Lalu kau marah besar padaku? Lagi pula aku tidak tega membiarkanmu sendirian. Jangan berlebihan. Baiklah. Gadis kecil kesayanganku sudah bertambah usia 1 tahun lagi. Sudahlah, ulang tahunnya sudah selesai. Kau boleh pergi sekarang. Mobilku kehabisan bensin. Naik taksi saja. Aku tidak bawa uang. Biar aku yang pesankan. Aku hanya menghabiskan uang istriku. Lalu apa maksudmu menemuiku untuk merayakan ulang tahun? Jika istri bukan lagi istri, gadis muda juga tidak masalah. Tidak tahu malu. Yuan, cepatlah keluar. Buatlah permohonan ulang tahun. Apapun permohonannya, aku bisa membantumu mewujudkannya. Yuan. Yuan, tiup lilinnya. Yuan. Aku berharap Yemo akan menghilang selamanya dari rumahku. Gadis bodoh. Permohonan tidak akan terkabul jika diucapkan. Apa dia sudah pergi? Dia sengaja menipuku agar membuka... Yemo, bangunlah. Yemo, ada apa denganmu, Yemo? Tuan muda, kau kan sudah menemukan istrimu? Tidak perlu menggangguku lagi, kan? Halo, Dr. Qin, ini aku, Tang Yuan. Oh, Yuan, ternyata kau benar. Begini, Yemo tiba-tiba pingsan. Kau adalah Qin Hanbai-nya. Kau pasti tahu apa yang terjadi. Apa ada obat di rumahnya? Coba cari. Baik. Yuan, 2 tahun ini keadaan Yemo sangat buruk. Dia minum setiap hari. Sudah beberapa kali masuk rumah sakit karena sakit lambung parah. Sakit lambung parah?
Benar, saat itu dia mengira kau sudah tiada, setiap hari minum sambil memeluk barang kenanganmu, dia tidak memedulikan apapun. Apakah kali ini dia mengalami pendarahan lambung lagi? Kali ini sulit untuk mengatakannya. Bawa dia kembali dulu. Sebenarnya aku sudah menyiapkan rencana pengobatan untuknya, tapi dia tidak mau mendengarkan. Apakah kondisinya parah? Sangat parah, jika tidak segera diobati, aku takut akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya. Yuan, aku tahu kau membencinya, tapi aku juga tahu kau tidak ingin dia pergi. Kau paling tahu sifatnya, siapapun tidak bisa mengubah keputusannya. Tapi apapun yang aku katakan, belum tentu dia akan mendengarnya. Dia akan dengar, sekarang dia hanya mendengarkanmu. Yuan, bagaimana kalau kita coba dulu? Tidak kusangka kau akan mengalami hari seperti ini. Mungkinkah ini karma? Yuan, ada apa denganmu? Semalam, Yemo pingsan. Aku agak lelah setelah mengurusnya sepanjang malam. Ya pingsan. Harusnya kau panggil sekretaris Gao. Kondisimu sendiri sedang tidak baik. Tapi kau malah... Hari ini aku menelepon sekretaris Gao dan bilang Yemo mengalami masalah lambung yang serius. Jika parah, bisa berakibat pada kondisi yang sangat berbahaya. Kalau begitu bawa dia kembali ke Nancheng. Kamu juga jangan panik. Sebentar lagi aku akan memanggil dokter. Untuk memeriksanya secara menyeluruh, kita lihat dulu bagaimana keadaannya. Bagaimana jika keadaannya sangat parah? Yuan, teknologi medis saat ini sudah sangat maju. Pasti bisa menyembuhkannya. Kamu jangan terlalu khawatir lagi ya. Sebenarnya aku bukan khawatir. Hanya saja aku tidak ingin berhutang budi padanya. Bagaimanapun Yemo mengalami masalah lambung yang serius, itu karena menemaniku minum. Jika keadaannya memburuk dan dia menggunakannya untuk mendekatimu, apakah kamu tetap akan memaafkannya? Tidak. Kita tidak mungkin bisa kembali seperti dulu. Yuan, pertimbangkanlah aku. Tunggu sebentar. Mari kita bahas masalah ini nanti saja. Baiklah, aku bersedia menunggu sampai hari di mana kamu menerimaku tanpa keraguan lagi. Bagaimana aku bisa berterima kasih padamu? Jangan merasa tertekan. Biarkan semuanya mengalir apa adanya. Kenapa terus menatapku begitu? Nanti aku bisa berubah pikiran. Hei, jangan khawatir. Aku akan menelepon dokter sekarang, agar dia datang memeriksamu. Tenang saja, selama diketahui sejak dini dan segera diobati, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Semoga saja begitu. Kesehatanmu adalah yang paling penting. Beristirahatlah dengan baik selama masa ini. Aku akan berusaha agar cepat pulih, agar kau bisa segera lepas dari beban berat sepertiku. Apa yang kau katakan? Ini adalah keberuntungan. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Jing Chen, bertemu denganmu, aku sungguh sangat beruntung. Malam ini ingin makan apa? Biar aku yang masakan untukmu. Aku merasa agak sesak, aku ingin keluar jalan-jalan sebentar. Kalau begitu, jangan lupa pakai pakaian yang hangat. Nanti kalau makanannya sudah siap, aku akan memanggilmu. Inilah kehidupan suami istri, yang paling aku dambakan. Tang Yuan, apakah masih mengenaliku? Oh tidak, seharusnya aku memanggilmu Nyonya Ye. Kau ini siapa? Tidak mengenaliku lagi? Sudah 2 tahun tidak bertemu? Apa kau sudah lupa? Kau adalah Direktur Huang. Lihat, akhirnya kau mengenaliku. Apa yang mau kau lakukan? Dulu di Nancheng aku dibereskan oleh Yemo, hingga terpaksa kabur ke kota C untuk bertahan hidup. Bukankah hidupmu di kota C sudah cukup baik? Kota C memang baik, tapi aku ingin. Di Nancheng, aku menginginkan kekuasaan. Dulu aku sudah memperingatmu, jangan berani menggangguku. Yemo tidak akan melepaskanmu. Sekarang setelah sampai di titik ini, Yemo akan membereskanmu dengan sangat mudah. Kau pikir dia berani? Kau pikir dia pantas? Ayo cepat tangkap dan tahan dia. Telepon Yemo,
Suruh dia membawa uang untuk menjemputmu. Tuan Yuan. Muda Ye, aku sudah memasang alat peledak padanya. Kalau kau mendekat, aku akan meledakkannya. Aku sudah membawa uang yang kau inginkan. Berikan uangnya padaku. Kau mundur? Semuanya mundur. Bukankah aku hanya sedikit mengganggu istrimu? Apa perlu sampai ingin menghabisiku seperti ini? Hari ini akan kubuat kalian menjadi pasangan yang berakhir tragis. Serang mereka. Cepat lakukan, kalau melawan lagi, akan kuledakkan alat ini. Di mana alat pemicunya? Tidak ada alat peledak. Tidak ada alat peledak? Tidak ada bom. Yuan. Bertahanlah sebentar. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Yuan. Yuan. Selamatkan Yuan. Yuan, kau tidak apa-apa? Dokter, apa Yuan baik-baik saja? Ah, tidak apa-apa. Dia hanya minum obat tidur dan sedang beristirahat sebentar. Lalu bagaimana dengan Yemo? Dia sudah tiada karena lukanya terlalu parah. Apa katamu? Dia sudah pergi. Yuan, kau sudah sadar? Yuan, kau sudah bangun. Yemo sudah tiada? Bagaimana mungkin? Yemo begitu hebat, dia bukan orang lemah, tidak mungkin dia pergi selamanya. Aku tahu, dia tidak ingin bercerai denganku, dia takut aku menemukannya, lalu bercerai dengannya, dia tidak ingin berpisah denganku. Yuan, tenanglah sedikit. Dia mengalami kecelakaan mobil hingga tiada, tapi pelakunya sudah ditangkap. Tidak mungkin. Dia itu pembawa sial, orang sepertinya akan berumur panjang, bagaimana mungkin dia sudah tiada? Arg. Yemo pernah bilang, selama dia ada, dia akan menjawab teleponku. Halo? Yemo, benarkah itu kau? Sudah kuduga, mereka semua membohongiku. Mereka bilang kau sudah tiada, padahal kau masih baik-baik saja kan? Nyonya, ini saya, Tuan Muda Ye sudah tiada. Tubuhmu belum pulih? Tenanglah. Yuan, tubuhmu belum pulih sepenuhnya, jangan terlalu emosional. Yuan, ini adalah titipan Tuan Muda Mo sebelum dia pergi. Yuan, aku tahu kau membenciku. Orang yang paling tidak ingin kau temui seumur hidupmu adalah aku. Kali ini aku benar-benar akan pergi dari duniamu. Yuan, aku sangat berharap kau tidak melupakanku, tapi aku juga tidak ingin membuatmu tidak bahagia. Yuan, aku mencintaimu selamanya. Yuan, tenanglah. Aku memaafkanmu, Yemo. Aku sangat takut. Tenanglah sedikit. Jika terus begini, tubuhmu tidak akan kuat. Dokter. Ada apa? Biar aku periksa. Dokter, apa yang terjadi? Suntikan sudah diberikan, obat juga sudah diminum, kenapa masih begini? Ini sudah 2 hari. Jika terus begini, ini bukan cara yang baik. Ini adalah masalah batin. Haruskah kita memberitahukan kebenarannya padanya? Itu atas permintaannya sendiri. Tapi tindakanmu ini akan mencelakai Yuan. Jika demamnya terus berlanjut seperti ini, bagaimana kalau berakibat buruk? Yuan, aku akan memberitahumu sebuah kabar. Kabar yang sangat ingin kau dengar. Jangan emosi. Jangan sampai terbawa emosi. Yemo. Dia masih belum sadarkan diri saat ini. Yuan, tapi dengan kau berada di sisinya,
dia pasti akan pulih lebih cepat. Kenapa kau begitu egois? Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa kau takut aku akan ikut pergi bersamamu jika aku mengetahuinya? Amo, kau masih ada. Apa kau sengaja membohongiku? Apa kau melakukan ini hanya untuk mencegahku menceraikanmu? Aku memaafkanmu, Yemo. Sadarlah kembali. Mari kita jalani hubungan ini dengan baik. Aku tidak akan bertengkar lagi denganmu. Meskipun kau sangat bodoh dan selalu mudah percaya pada orang lain. Tapi aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Yemo. Yemo akan segera bangun. Yemo akan segera bangun. Sini, biar saya periksa. Siapa kamu? Apa kau mengenalku? Siapa kamu? Sepertinya ini hilang ingatan sesaat, bukan masalah besar. Lalu bagaimana dengan aku? Kenapa aku merasa sangat benci saat melihatmu? Apa kau musuhku? Aduh, Apa kau istriku? Iya, kita sudah punya surat nikah. Tapi kita sedang mengurus perceraian. Kenapa harus bercerai? Di antara kita, sudah terjadi terlalu banyak hal. Kebetulan kau hilang ingatan, mari kita selesaikan suratnya. Kalau begitu tunggu aku pulih sedikit, baru kita pergi. Apa kau benar-benar tidak ingat apapun? amnesia. Baiklah, kau istirahatlah dengan baik. Aku pergi dulu. Aku akan mengantarnya. Besok malam kita harus menghadiri perjamuan Presiden Fu. Lalu soal Nyonya. Benar juga. Kenapa dia tidak datang menjengukku belakangan ini? Kau bahkan tidak mengingatnya, itu sangat menyakitkan tahu. Kalau begitu aku juga tidak mengingat kalian. Tapi aku tidak melihat kalian sesedih itu. Tuan muda, kenapa kau bisa amnesia? Kau seperti orang yang berbeda saja. Dulu kau tidak setidak peka ini. Lalu dulu aku seperti apa? Kau selalu menggoda Nyonya sampai wajahnya memerah dan jantungnya berdebar, sampai-sampai dia memakimu tidak tahu malu. Keluar. Berkata jujur pun tidak boleh. Dia sudah sadar. Kau masih belum senang? Dia sudah tidak mengingatku lagi. Walaupun itu bukan salahnya, tapi aku masih merasa sedih. Pertimbangkanlah aku. Lagi pula dia sudah melupakanmu. Jing Chen, aku sungguh pernah memikirkanmu. Juga pernah ragu. Hanya saja, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Apalagi membohongimu. Sepertinya kau sudah mantap ingin bersama Yemo. Iya, setelah banyak hal yang terjadi, aku masih belum bisa melepaskannya. Aku tidak akan mendoakannya. Tapi, aku akan mendoakanmu. Yuan, asalkan kau bahagia. Untuk apa dia meneleponku? Halo, kau sedang apa? Aku sedang makan dengan Jing Chen. Apa enaknya makan bersamanya? Masalahnya dia itu sahabat terbaikku. Kalau aku tidak makan dengannya, apa makan bersamamu? Boleh saja. Hei, aku tunggu kamu di kantor. Kamu harusnya tahu apa makanan kesukaanku. Mana aku tahu? Kamu itu istriku. Benar kan? Kamu pasti tahu apa yang aku suka. Sudah ya? Tidak sopan. Kebetulan aku bungkus 1 porsi. Yuan, nanti aku akan ada di belakangmu, menjagamu dan melindungimu dalam diam. Kamu cuma memberiku makan ini? Bukannya kamu yang bilang, apapun yang aku suka, kamu juga makan. Kenapa? Kamu membohongiku? Kamu sengaja ya? Jadi kamu mau makan tidak? Aku sudah jauh-jauh membawakannya. Kenapa pedas sekali? Kamu mau makan tidak? Terserah kalau tidak mau makan. Aku makan. Masuk. Tuan muda, penulis skenario majalah Nanceng sedang mencari Anda. Oh, Aku pergi dulu ya. makanannya bahkan belum habis. Kau mau kemana? Bukankah kau harus bekerja? Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau menemuinya. Baik,
Ada apa? Kenapa marah-marah begitu? Bisa tidak kau jangan makan bersama Fu Jingchen lagi ke depannya? Kenapa? Kau sudah ingat? Belum juga. Hanya saja saat melihat Fu Jingchen, aku merasa sangat benci. Aku tidak suka bersamanya. Orang yang hilang ingatan tapi masih saja emosional. Benar-benar luar biasa. Hei, kenapa kau tidak datang menjengukku? Aku terus menunggumu, tapi kau tidak pernah datang. Lalu, apa kau ingin menemuiku? Tentu saja, aku sangat ingin menemuimu. Kalau begitu, apa kau menyukaiku? Saat pertama kali melihatmu, aku sudah cukup menyukaimu. Lalu kenapa kau masih ingin menceraikanku? Kau yang bilang ingin cerai. Aku pikir jika aku setuju kau akan merasa sedikit lebih bahagia. Jadi, apa kau bahagia? Setelah bercerai, apa kau bahagia? Aku sedang tidak senang. Oh, jadi kau tidak menemuiku karena sedang marah padaku? Kalau begitu, ceritakan padaku tentang masa lalu kita berdua. Kau kenapa? Kenapa menangis? Saat itu aku mengira kau sudah tiada. Jangan menangis lagi. Setiap kali aku melihatmu menangis, hatiku terasa sangat sakit. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi nanti. Apa kau akan terus melupakanku? Rasanya hatiku selalu terasa hampa. Tapi begitu melihatmu, hatiku langsung terasa penuh kembali. Meski aku tidak mengingatmu, tapi saat pertama kali melihatmu, aku tetap sangat menyukaimu. Bagaimana kalau aku mengejarmu lagi dari awal? Apa maksudmu dengan kata lagi? Memangnya dulu kau pernah mengejarku? Berarti saat itu kau terpesona oleh pesonaku, lalu langsung memutuskan untuk bersamaku. Jangan terlalu percaya diri. Saat itu aku masih muda dan belum mengerti apa-apa. Tidak tahu kalau kau itu pria yang licik. Mendekatlah. Tang Xin, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Dulu di rumah Linian, kau berniat mendorongku. Sayangnya tidak ada yang menyangka. Kalau orang yang terjatuh, ternyata adalah dirimu. Sebenarnya, aku bisa saja menolongmu, tapi aku tidak mau. Orang yang paling kau benci adalah aku. Maka kau juga harus tahu, orang yang paling aku benci juga adalah dirimu. Jika saja kau tidak salah langkah, orang yang terpuruk sekarang seharusnya adalah aku. Tang Xin, jangan salahkan aku karena tidak membantumu saat itu. Karena selama kau ada, lambat laun aku akan hancur di tanganmu. Yuan, Tang Xin sudah bersikap begitu jahat padamu. Kenapa kau masih menjenguknya? Bagaimanapun juga dia adikku. Ayo kita pulang.